Jungle Cruise merupakan film dengan genre petualangan yang dibintangi oleh The Rock dan Emily Blunt. Film Jungle Cruise bercerita mengenai petualangan seorang gadis menemukan bunga legendaris yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit di pedalaman hutan Amazon. Berbagai tantangan pun menghiasi perjalanan mereka menyusuri hutan Amazon yang menyimpan sejuta misteri. Tak hanya menarik untuk disaksikan, film Jungle Cruise juga menyimpan sejuta pelajaran yang bisa diterapkan di dalam kehidupan. Perubahan hanya bisa didapatkan jika kita berani keluar dari zona nyaman. Di dalam film kita saksikan bahwa Lily dan adiknya merupakan anak dari seorang ilmuwan terkenal yang punya banyak uang. Hidup mereka bisa dikatakan sudah sangat berkecukupan, namun kekayaan tersebut tidak lantas membuat mereka lalai dan enggan untuk melakukan suatu perubahan. Mereka rela meninggalkan kemewahan tersebut untuk bertaruh melawan kematian di dalam hutan yang benar-benar banyak menyimpan hal menakutkan. Hal ini dilakukan demi memperoleh bunga yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit mematikan. Dan hal tersebut tidak dilakukan demi kepentingan pribadi dan kebanggaan, melainkan untuk membawa kehidupan umat manusia menuju arah yang lebih baik di hari depan. Tak banyak yang mampu melakukan hal serupa demikian. Kebanyakan dari kita cenderung akan memilih kenyamanan ketimbang perubahan. Dan ada sebuah ungkapan, jika kamu menginginkan perubahan, maka kamu harus siap merubah kebiasaan. Harapan yang mampu menggerakkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Misi utama Lily untuk menjelajahi Amazon adalah untuk mencari bunga yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit mematikan. Namun sesungguhnya bunga tersebut belum pernah bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa bunga tersebut benar-benar ada. Semuanya hanya sebatas desas-desus, isu, legenda, dan cerita. Namun berkat harapannya untuk membawa perubahan dalam kehidupan, Lily akhirnya yakin untuk tetap mencari keberadaan bunga tersebut meskipun keberadaan bunga tersebut tidak bisa dipastikan. Tuan-tuan harapanlah yang mampu menggerakkan kita untuk mengambil tindakan. Tanpa harapan manusia sulit untuk tumbuh dan berkembang. Karena harapan untuk kaya kita mau untuk bekerja. Karena harapan untuk masuk surga kita mau untuk bertakwa. Dan karena harapan untuk mendapatkan keluarga kita mau untuk mencari cinta. Keterbatasan peralatan tak menjadi halangan untuk menggapai kesuksesan. Untuk menjelajah hutan Amazon yang mengerikan, tentunya Lily dan adiknya McGregor memerlukan kendaraan. Kendaraan yang bisa melewati Amazon tentunya berjenis kapal, karena bisa dipastikan di dalam hutan Amazon tidak ada jalanan. Awalnya Lily ingin menyewa kapal milik Nilo karena kapalnya benar-benar proper untuk dijalankan. Namun karena Lily dan adiknya butuh seseorang dengan keahlian dalam menjelajahi hutan, akhirnya Lily dan McGregor menyewa jasa Frank. Singkat cerita, ternyata kapal milik Frank tak hanya tua, tetapi juga tak memiliki fitur layaknya kapal-kapal lain di dalam film tersebut. Bahkan untuk mandi saja mereka harus langsung terjun ke dalam sungai karena tak ada kamar mandi di dalam kapal. Kapal tersebut lebih mirip rongsokan berjalan ketimbang sebuah kendaraan. Namun hal tersebut tidak dijadikan alasan oleh mereka untuk membatalkan perjalanan. Justru banyak sekali halangan dan rintangan yang menurut perkiraan tak mampu kapal tersebut lewatkan tetapi tetap berhasil dilakukan. Kapal selam berhasil mereka kalahkan. Arung jeram berhasil mereka taklukkan. Bahkan air terjun pun berhasil mereka hindarkan. Pemimpin selalu berada di barisan terdepan ketika misi sedang dijalankan. Di dalam film Jungle Cruise ada karakter yang bernama Pangeran Joachim. Ia merupakan pangeran sekaligus komandan perang dari kerajaan Jerman. Pangeran Joachim juga mengincar bunga tersebut untuk keperluan perang. Dan menariknya, jika kita sering melihat para komandan selalu mendorong prajuritnya untuk bertempur duluan, Pangeran Joachim justru dengan gagah berani melakukan segala hal menakutkan dengan tangannya sendiri asalkan bunga bisa didapatkan. Pangeran Joachim memimpin sendiri ekspedisi pasukannya ke pedalaman Amazon. Dan Pangeran Joachim sendirilah yang bernegosiasi dengan para monster untuk diajak bekerja sama dengan mereka. Ia berani mengambil resiko atas perintah dan omongannya sendiri. Ia mampu memimpin berdasarkan tindakan, bukan sebatas omongan. Walaupun di dalam film karakter Pangeran Joachim memang karakter yang punya tujuan jahat, namun Pangeran Joachim merupakan seorang pimpinan yang layak untuk diteladani. Susah untuk mendapatkan seseorang pimpinan layaknya Pangeran Joachim di zaman sekarang. Malah kenyataannya di zaman sekarang pimpinan menjadi orang pertama yang menikmati suatu kenikmatan dan orang terakhir yang merasakan penderitaan. Apabila kalah dalam sebuah peperangan, ia merupakan orang terakhir yang merasakan kematian. Sebaliknya, apabila perang mereka menangkan, ia orang pertama yang merasakan kejayaan. Sungguh realita yang menyedihkan. Kebaikan yang dipaksakan akan berbuah kejahatan. Setiap film tentunya ada sosok yang baik dan ada sosok yang jahat. Salah satu sosok jahat di film Jungle Cruise ialah Aguirre, yang merupakan pimpinan para monster.
Awal mula Agiri menjadi monster dikarenakan ia dikutuk oleh tetua suku pedalaman hutan Amazon. Namun hal ini bukannya tidak berdasar. Agiri sebenarnya hanyalah seorang ayah yang sangat mencintai putrinya. Namun sangat disayangkan putri satu-satunya ternyata mengidap penyakit mematikan. Dan hal inilah yang menyebabkan Agiri berani bertaruh nyawa menjelajahi gelapnya hutan Amazon untuk mencari bunga tersebut. Ia bertekad untuk membawa satu lembar bunga saja untuk kesembuhan putrinya. Namun untuk mendapatkan bunga tersebut bukan suatu hal yang mudah. Bahkan satu persatu pasukan yang dibawa Agiri dikalahkan oleh alam. Hingga akhirnya Agiri sendiri juga hampir mati dihancurkan oleh kengerian hutan Amazon. Namun keajaiban pun terjadi. Ia ditemukan oleh sekelompok suku pedalaman dan akhirnya berhasil diselamatkan bersama beberapa temannya. Dan Agiri dengan teman-temannya kaget setelah tahu bahwa mereka disembuhkan oleh bunga yang selama ini mereka cari-cari. Karena ketidaksabarannya, Agiri terus-terusan memaksa kehendaknya kepada para tetua untuk memberikan bunga tersebut. Namun para tetua menolak karena menganggap Agiri tidak layak untuk memiliki bunga tersebut. Karena ia teringat kondisi putrinya yang semakin memburuk, akhirnya ia terpancing emosi dan membunuh tetua tersebut dan memporak-porandakan seluruh isi kampung para suku pedalaman Amazon itu. Di detik-detik terakhir kehidupannya, tetua tersebut pun mengutuk Agiri dan teman-temannya agar mereka tak bisa keluar lagi dari Amazon dengan membuat mereka tak bisa berada jauh dari sungai. Tuan-tuan, walaupun sikap Agiri tak bisa dibenarkan, namun sifatnya layak untuk dimaafkan, karena secara logika tak ada seorang ayah yang membiarkan putrinya mati dalam keadaan mengenaskan. Namun kebaikan jika dipaksakan justru bisa menghadirkan kejahatan layaknya kisah si Agiri. Terima kasih telah menyaksikan, mudah-mudahan berkenan dijadikan pelajaran.